Selamat siang. Ya, kali ini kita ketemu lagi nih, ngobrol lagi Pak Miradi ya. Saya kebetulan dengan Pak Miradi ada di Fakultas Hukum Unpad ya, Pak Miradi. Ya, Pak Miradi mantan dekan, sekarang masih ya, Dek 1. Ya, jadi seperti itu ya. Pak Miradi, ini ada isu menarik nih kalau menurut saya ya. Isu menariknya adalah bahwa bahwa mantan Perdana Menteri Malaysia bicara di media hari ini bikin satu persoalan besar. Dia mengklaim bahwa sebetulnya wilayah Malaysia itu termasuk di dalamnya adalah Riau, Provinsi Riau. Ditambah dengan Singapura. Singapura pasti memberikan reaksi yang marah ya dengan Mahathir ya, kira-kira gitu. Jadi nggak tahu maksud Mahathir ngomong gini apa. Dulu memang ada kepulauan sejarah Kepulauan Rio Lingga. Jadi Rio Lingga itu bersatu, termasuk Kepri sekarang ini, Kepulauan Riau. Nah, tidak ada sejarahnya Malaysia ini. Yang ada sejarah juga adalah Singapura bertukar dengan Bengkulu. Bengkulu itu jajahan Inggris, kemudian Singapura, kemudian ditukar itu. Saya lihat ini isu besar ya. Nah, sekarang secara umum pendapat Pak Miradi tentang klaim wilayah itu gimana dari sudut hukum tata negara lah? Ya, kalau kita ingat konvensi Montevideo ya, ada beberapa syarat sah untuk berdirinya suatu negara, salah satunya adalah wilayah yang berdaulat. Indonesia tentu saja kan sudah memproklamasikan kemerdekaan dan sudah menegaskan batas-batas wilayah Indonesia melalui undang-undang tentang batas wilayah. Namun demikian kita harus akui juga ada beberapa hal yang harus diselesaikan secara perjanjian bilateral. Sepengetahuan saya memang ada beberapa daerah termasuk juga harusnya dengan Malaysia yang harus diselesaikan melalui perjanjian bilateral. Jadi harus dihindari klaim-klaim sepihak baik Malaysia maupun Indonesia, tapi harus duduk di meja perundingan. Nah, yang kedua kita juga penganut ratifikasi konvensi UNCLOS 1982 hukum laut internasional dan kita juga terikat ya negara-negara berbatasan. Nah itu harus digunakan juga bagaimana untuk menentukan batas wilayah, kemudian zona ekonomi inklusif dan sebagainya. Ini yang menurut saya belum terlalu jelas ya dilakukan. Menurut saya kedua negara itu harus segera duduk bersama untuk menentukan itu. Ya, jadi ini dalam perkembangan hubungan bilateral Indonesia Malaysia ini pertama kali muncul isu ini. Dulu kan si Padan Ligitan, saya ikut di dalam membantu tim itulah mencari ya, dan kemudian Malaysia memang secara hukum internasional ada satu titik ya, yang penting Malaysia mendukung wilayah itu tidak terputus, namanya effective occupation. Kemudian maju ke pengadilan di Den Haag. Indonesia kalah, Malaysia secara hukum diakui. Nah, sekarang kalau klaim-klaim seperti ini itu gimana? Itu kan sepihak. Sebetulnya kan harusnya muncul ya klaim-klaim seperti ini harus muncul ketika ada perjanjian bilateral, perundingan bilateral dan bebas wilayah. Nah, selama ini Pak Miradi mendengar nggak tentang persoalan yang munculnya ini klaim Malaysia ini? Atau pertama kali muncul kayak gini? Saya kemarin baca berita online ya mengenai itu ada klaim sepihak itu dan saya melihat ada usaha positif dari pemerintah Indonesia, terutama misalnya memberikan tanda-tanda ya apa itu menara dan sebagainya. Karena ini belajar dari pengalaman si Padan Ligitan. Jadi dalam keputusan Mahkamah Internasional terkait itu, sepengetahuan saya kan salah satu kelemahan kita adalah penguasaan efektif. Tanda-tanda kita kurang kuat. Ini juga catatan buat pemerintah Indonesia agar memperkuat batas-batas wilayah kita, terutama di pulau-pulau dengan tanda-tanda bahwa itu adalah wilayah Indonesia. Nah, kalau menurut ini dalam praktik hukum ya, karena ini hubungan bilateral, apakah perlu kita memanggil duta besar Malaysia ini? Maksudnya apa pernyataan ini? Kan karena mengganggu kedaulatan ya. Kira-kira gimana Pak Muradi? Ya, itu punya kewenangan lah Indonesia untuk mengklarifikasi itu, memanggil duta besarnya untuk mendudukkan barang agar tidak terjadi juga konflik ya yang sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah. Dan kita harus membuat semacam pemerintah kita membuat nota keberatan lah, tegas bahwa ini klaim sepihak yang belum disahkan secara hukum. Jadi lucu nih Mahathir. Dia kemarin datang ya karena Partai Nasdem ya. Ada di Jakarta, harusnya omongan ini disampaikan di Jakarta. Ya, sehingga ini kenapa ketika dia pulang dia ngomong, dan Mahathir ini baru salah satu pejabat yang ngomong seperti ini. Dan jangan lupa memang Mahathir waktu di era Mahathir itu Indonesia kalah melawan Malaysia dalam soal Padan Ligitan.
Jadi kira-kira intinya itu Pak Miradi ya. Jadi kita harus mengajukan keberatan ya, memanggil Duta Besar Malaysia menyampaikan nota keberatan. Tapi sampai tadi dia tuh belum ada salurannya ya, belum ada menyampaikan sesuatu ya. Kira-kira gitu harapannya Pak Miradi ya. Jadi menurut catatan Pak Miradi itu langkah-langkah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Miradi. Selamat sore, salam sehat ya. Terima kasih.